Sudah baik. Terima kasih kepada Ibu Hanifah. Dipersilakan untuk menyebutkan pertanyaannya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Lanjut terus. Kami hanya ingin menanyakan, kan selama literasi digital ini ada beberapa masalah etika yang datang setelah teknologi muncul. Ya, salah satunya mungkin diskriminasi terhadap perempuan atau informasi-informasi yang tidak jelas yang didapatkan oleh masyarakat. Cuma yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita mengatasi bahwa masalah di digital ethnic ini tersebut dan sesuai dengan netiquette yang judulnya hari ini. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima Etika kasih. digital. Baik, terima kasih kepada Ibu Hanifah. Kepada Bapak Safarudin, mungkin boleh menjawab terlebih dahulu, Pak. Ya, terima kasih. Jadi ya, seperti yang sampaikan tadi, terutama di grup-grup WhatsApp ya, itu sangat banyak informasi-informasi yang sifatnya hoax ya. Kadang-kadang informasi kesehatan, informasi beasiswa dan segala lowongan kerja, macamlah pokoknya ya. Jadi ya pertama kita sebagai orang yang menerima informasi itu memverifikasi dulu langkahnya. Memverifikasi artian kita bisa misalnya kan sering ya Pertamina menerima lowongan kerja. Nah, kan sering itu ya, kadang-kadang BUMN apa gitu. Nah, kita bisa cek, kadang-kadang universitas juga begitu. Kita cek ke website resminya dulu. Website resminya, ada nggak informasi seperti itu? Nah, kalau nggak ada, berarti itu hoax. Nah, langkah kita yang pertama bisa menyampaikan, bisa japri lah, ya, atau di komentar juga bisa kita dengan bahasa. Maaf, saya sudah mengecek informasi ini di website resminya bahwa ternyata informasi ini tidak benar, tidak tertera di website resminya. Jadi walaupun yang dia sebarkan hoax, ya, jadi kita juga tidak boleh dengan kata-kata yang kasar, dengan koksit menyampaikan itu. Ya, misalnya kalau bahasa netizen sekarang yang muda-muda ya, pakai bahasa njir, gitu ya. Jadi kan itu nggak boleh ya. Mungkin ya, itu kan sering ya saya baca kan, mungkin yang muda-muda ya. Jadi tetap tiket tadi ya. Nah, tetap pakai tiket. Jadi bisa kita sampaikan. Ataupun kalaupun kita malas dengan apa, kalau kita lihat lah, kadang-kadang kan kalau orang tidak, kalau di apa WhatsApp itu di media sosial kalau orang tidak merespon, otomatis informasi itu kan akan naik terus dia, akan hilang. Tapi kalau menjadi perbincangan, mungkin kita bisa intervensi, menyampaikan bahwa informasi benar, supaya jangan orang lain menjadi korban. Ya, nah, jadi kita bisa mengabaikan. Yang pertama, yang penting dulu, begitu ada informasi kita cek verifikasi dulu, itu yang paling penting dulu. Memverifikasi dulu benar nggak informasi ini. Nah, ketika benar langkahnya, kita lihat perkembangan di grup misalnya, di grup WhatsApp, di grup media sosial, apakah informasi ini berkembang jauh lagi atau memang cukup di situ saja. Kalau cukup di situ saja berarti orang-orang yang tidak menanggapi itu sudah sepemahaman dengan kita bahwa kita paham ini hoax dan kita berhenti di situ. Kita komentar dan kita tidak meneruskan apa-apa karena kita lihat oh ini cukup di sini saja. Nah, kalau memang berkembang kita bisa sampaikan bahwa informasi ini kita sudah verifikasi dan ini tidak benar supaya orang lain juga jangan sampai termakan dengan informasi tersebut. Nah, ini langkah yang harus kita lakukan. Nah, kalaupun nanti setelah dinasihati juga bandel, nah, bisa nanti kalau memang memakan korban, ya bisa kita laporkan ke penegak hukum. Nanti kan saya sudah sampaikan tadi ada pasal yang mengatakan mendistribusikan informasi hoax tadi, informasi tidak benar, dipidana 6 tahun. Mungkin itu dari saya, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Safarudin. Kepada Bapak Rifki Adrus, apakah ada yang ditambahkan, Pak? Terima kasih, Pak. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit aja. Dalam etika berinternet itu sepenuhnya pada diri sendiri. Sepenuhnya kontrol itu ada di diri. Baik itu cara merespon, mau berita benar, mau berita salah, adalah pada diri sendiri bagaimana cara kita meresponnya dengan baik. Makanya ada netiquette ini. Agar kita bisa mengkontrol apa actions yang kita lakukan. Baik itu respon terhadap hal yang benar-benar salah gitu.
cara menyampaikannya tetap dengan cara yang baik, begitu. Nah, apapun itu, gitu, yang kita lakukan di internet sama seperti kita menyampaikan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang-orang yang kita bersosialisasi, sama persis. Jadi adabnya, caranya, bahasanya, cara menyampaikannya. Nah, itu yang sebaiknya kita lakukan. Sebaiknya yang kita adaptasi adalah bagian itunya. Jadi apapun responnya di luar, mau seburuk apapun ceritanya, mau sehoax apapun itu, sudah menjadi diskusi publik, bukan berarti kita bisa ikut-ikutan untuk mengatakan hal yang sama dengan bahasa yang sama. Tetap kita memiliki etika. Itu sih, Mbak.